Apakah sudah kelihatan yang di Zoom? Oke. Oke. Dimulai. Bagaimana seperti ini? Kita punya premis yang cukup rumit. Untuk setiap X, Y, Z, jika X lebih dari Y lebih dari Z, maka X lebih dari Z. Kemudian untuk setiap X plus 1 itu lebih besar dari X. Buktikan bahwa untuk setiap X plus 3 itu lebih dari X. Nah, kalau ini menganggap ini sebagai soal aljabar ataupun matematika 1, Anda juga jelas tahu bagaimana prosesnya. Karena kan kalau untuk setiap X-nya X plus 1 lebih besar dari X, berarti kan kalau di kalkulus di matematika 1 kan seperti ini. Kalau kita punya X plus 3 lebih besar dari X plus 1, kemudian X plus 1 lebih besar dari X, ini awal-awal dari pertemuan matematika 1 kan kita bisa menyimpulkan X plus 3 lebih besar dari X. Dan namun karena ini materi oleh logika, Anda akan dituntun bagaimana cara membuktikan secara logika matematika. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Ayo. Error. Wah. Oke. Nah, dua baris pertama premis. Nah, ini supaya tidak supaya lebih mudah nanti ketika Anda menerapkan SU, karena kan di sini dimintakan X supaya nanti tidak sama, maka saya rubah jadi variabel yang lain. Ingat, perubahan variabel di sini tentu saja diperbolehkan sesuka Anda. Oke, kemudian dari premis kedua, ya ini kan maunya munculkannya kan X plus 3 yang di sebelah kiri kan. Makanya saya mengganti yang ini premis yang kedua diterapkan SU di mana Y-nya diganti X plus 2 atau dengan kata lain X plus 2 untuk Y. Dengan cara yang sama untuk premis kedua diterapkan SU, namun sekarang X plus 1 untuk Y. Dengan kata lain Y-nya diganti X plus 1. Jika 4 dikonjungsikan, nah ini kan sudah ketemu kan, maksudnya yang diinginkan itu kan jika X plus 3 lebih besar dari X plus 2 dan X plus 2 lebih besar dari X1, maka X plus 3 lebih besar dari X1. Nah, ini kan tidak bisa dibuktikan langsung baris ke-6 X plus 3 lebih besar dari X plus 1. Nggak bisa. Makanya harus digunakan premis yang lain-lain ini kebetulan muncul di sini ada implikasi. A lebih besar B lebih besar C, lah kan sama kan, sesuatu lebih dari sesuatu lah ini kan sama, X plus 2, di sini juga X plus 2. Kemudian ketika ini sama, makanya nanti kesimpulannya A lebih besar dari C. Atau di sini, nanti kan maunya kesimpulannya X plus 3 lebih besar dari C. X plus 3 lebih besar dari X plus 1. Berarti kita perlu membebaskan premis pertama, ya, dengan menerapkan SU, nah supaya bersesuaian, berarti kan ininya A-nya maunya menjadi X plus 3, B-nya mau menjadi X plus 2, dan C-nya mau menjadi X plus 1. Atau dengan kata lain, X plus 3 untuk A, X plus 2 untuk B, ini salah, X plus 1 untuk C, sorry. Ini X plus 1 untuk C. Nah, kemudian, ini dari ini Anda bisa menyimpulkan X plus 3 lebih besar dari X plus 1 dari 5 dan 6 menggunakan modus Ponel. Nah, sekarang kan sudah muncul X plus 3 lebih besar dari X plus 1. Padahal di sini maunya X, berarti belum. Berarti Anda butuh apa? Berarti Anda juga perlu memunculkan X plus 1 lebih besar dari X. Kan ini sudah ada X plus 3 lebih besar dari X plus 1, berarti saya butuh X plus 1 lebih besar dari X. Nah, ini bisa dimunculkan dengan menggunakan SU juga dari premis kedua. Ya, ini.
Tadi saya menerapkan SU di premis kedua dengan X-nya diganti Y. Sorry, Y-nya diganti X kembali. Kemudian 78 diterapkan konjungsi, kemudian lagi dari baris premis pertama menerapkan SU, X plus 3 untuk A, X plus 1 untuk B, dan X untuk C. Kemudian baris ke-11, modus ponen, nah ini sudah kita dapatkan. X plus 3 lebih besar dari X. Nah, kemudian tinggal menambahkan kuantornya saja. Terakhir, menentukan GU. Dan kita sudah mendapatkan yang kita inginkan. Oke, dan ditanyakan, jadi seperti itu pembuktiannya. Kalau ditanyakan, kalau kita lanjut. Jadi pembahasan sebelumnya mengenai inferensi terbatas dengan kuantor eksistensial. Jadi kebalikan dari sebab sebelumnya, di mana sebab sebelumnya itu inferensi yang melibatkan kuantor universal. Di sini kita akan membahas inferensi dengan eksistensial. Pada akhirnya sama, nanti kan ada spesifikasi dan juga generalisasi. Tapi nanti bukan GU sama SU lagi, tapi GE sama SE. Sesuai nama kuantornya. Jadi idenya bahwa misalkan ada suatu bentar. Jadi idenya adalah ketika ada suatu pernyataan dengan eksistensial, quantifier eksistensial dapat diturunkan seperti ini. Jadi misalkan terdapat bilangan yang lebih besar dari 1. Berarti misalkan seperti ini. Misalkan saya punya pernyataan terdapat bilangan yang lebih besar dari 1. Nah, sekarang 2 lebih besar dari 1. Artinya sama, bahwa spesifikasi universal itu mirip dengan spesifikasi eksistensial. Ketika Anda membuat suatu pernyataan sesuatu yang memenuhi predikat, pasti Anda bisa menemukan suatu label, suatu objek yang memenuhi predikat tersebut. Misalkan sini saya punya label lebih besar dari 1. Nah, pasti Anda bisa menemukan bilangan yang memenuhi label tersebut. Makanya ini dari eksistensial pernyataan dengan kuantor eksistensial bisa diturunkan menjadi pernyataan yang tanpa kuantornya, tinggal kuantornya dihilangkan. Nah, ini perlu hati-hatinya itu bahwa ingat ini jangan sampai jangan sampai tercampur dengan yang di kuantor universal. Karena kemarin kan gini. Karena kemarin kita bisa dari sebentar. Misalkan seperti ini.
misalkan ada pernyataan dengan kuantor seperti ini, kemudian diturunkan menjadi ini tanpa kuantor, kemudian dengan menerapkan GU, jadi seperti ini. Sekarang saya tanya, apakah ini benar? Bahwa ketika ada suatu pernyataan eksistensial, diturunkan menjadi pernyataan dengan universal. Halo, yang di Zoom? Halo, yang di Zoom? Salah, Pak. Salah. Salahnya kenapa? Salahnya kenapa? Tadi siapa yang ngomong tadi? Karena tidak Karena tidak apa? karena beberapa gitu aja yang memenuhi, Pak. Jadi nggak bisa dibuat kuantar semua. Ya, jadi benar. Jadi kan asal usulnya kan pernyataannya kan dari pernyataannya menggunakan kuantor eksistensi. Berarti ada beberapa yang memenuhi. Berarti kan tidak bisa dikatakan itu semuanya memenuhi HX atau semuanya memenuhi predikat H. Jadi hati-hati di sini bahwa jangan sampai campur aduk. Anda harus tahu kapan bisa menerapkan GU dan kapan juga menerapkan ini untuk saat ini masih SE, spesifikasi eksistensi. Jadi intinya gini, bahwa dari pernyataan yang menggunakan kuantor eksistensial Anda bisa menurunkan menjadi pernyataan tanpa kuantor eksistensial. Tapi ini tidak bisa dilanjutkan menjadi kuantor universal. Karena tadi makanya pembuktian itu harus tetap di tracking, tetap dilihat itu asal usulnya dari mana. Kayak kemarin juga kan Anda tidak serta-merta bisa menerapkan GU kan, harus tahu bahwa ternyata itu bisa diberikan GU, bisa diterapkan GU ketika pernyataan yang tanpa kuantor sebelumnya itu ternyata sejak awal ada kuantor, kemudian diterapkan SU, baru dikasih kuantor lagi. Oke. Jadi seperti itu, saya lanjutkan. Seperti ini contohnya. Jadi seperti ini, ada 3 pernyataan, 0 kurang dari 1. Untuk sembarang X, jika X lebih besar sama dengan 0, maka X lebih besar sama 1. Oleh karena itu, terdapat bilangan yang lebih kecil dari 2. Jadi kalau dinyatakan sebagai simboliknya seperti ini, yang pertama seperti ini langsung ditulis saja. Yang kedua, ini. Nah, sekarang ini hati-hatinya di sini. Di sini tidak ada kuantor, kemudian di sini universal, tapi kesimpulannya eksistensial. Coba sekarang dipahami. 0 kurang dari 1. Jika X lebih besar lebih besar sama dengan 2, maka X lebih besar sama dengan 1. Kemudian terdapat X lebih kecil dari 2. Secara aljabar apakah ini valid? Halo? Apakah secara aljabar ini valid? Oke, sekarang 0 lebih dari 1 itu benar atau salah? Benar. Yang kedua, jika X-nya lebih besar sama dengan 1, maka X lebih besar sama dengan 1. Benar kan? Sekarang simpulan, apakah mungkin ini salah? Maksudnya, apakah mungkin pernyataan ini yang sebagai simpulan ini benar salah? Terdapat X, X-nya kurang dari 2. Apakah benar? Benar juga kan Pak ya?
berarti ya ini valid. Nah, sekarang ini dilihat. Ini kalau saya rubah kan seperti ini. 0 lebih 1. Kemudian kalau saya menghilangkan kuantornya kan jadi seperti ini. X lebih besar sama dengan 2, maka X lebih besar sama dengan 1. Nah ini kalau saya X-nya saya ganti 0, ini saya ganti 0, X-nya sebentar, mana bagusnya. Menyimpulkan 0 kurang dari 2 apakah boleh? Saya punya pernyataan 0 kurang dari 1. Saya punya pernyataan yang kedua 0 lebih besar sama 2. Jika 0 kurang lebih besar sama 2, maka 0 lebih besar sama dengan 1. Simpulannya 0 kurang dari 2. Apakah boleh? Apakah ini valid? Apakah ini valid? Halo? Enggak. Kenapa enggak? Yang keras. Simpulannya salah. Tapi yang saya tanyakan bukan simpulannya salah. Pembuktian seperti ini valid atau tidak? Oke. Ini kalau misalkan ini kan sudah pernyataan bukan pernyataan yang ada kuantor lagi kan. Ini bisa pernyataan yang proporsional kan, yang sentensial kan. Misalkan P, berarti saya misalkan P, kemudian yang kedua, misalkan ini Q, ini maka apa ini? Jadi apa ini? Kan negasi P kan? Oke. Kesimpulannya negasi Q. Nah, seperti ini apakah valid? Saya punya Q maka negasi P, saya punya P, simpulannya negasi Q. Halo guys. Oke, ini kan menggunakan model Stolet toh. Oke, bingung Anda. Ya sudah. Supaya Anda bisa mengidentifikasi misalkan ini 0 lebih dari 2 saya misalkan P, kemudian 0 lebih besar sama dengan Q saya misalkan Q, kemudian ini kan berarti sama aja negasi Q. Kemudian simpulannya kan negasi P. Nah ini apa? Kan modus tollens kan. Jadi valid. Jadi ini valid. Lah ini 0 kurang dari 2 kan 0 kurang dari 2 kan benar juga loh. Berarti dari ini kesimpulannya adalah benar dan ketika Anda menyimpulkan terdapat X lebih dari 2 valid juga. Karena kan sudah Anda tahu bahwa Anda sudah menurunkan dari premis yang diberikan ada bilangan yang kurang dari 2. Pada dari sini dituliskan simpulan lanjutannya seperti ini, terdapat X kurang dari 2 juga valid. Jadi ini kebalikannya dari yang awal tadi itu spesifikasi dari premis dihilangkan, dari premis yang ada kuantornya dihilangkan, sekarang kebalikannya. Sesuatu yang tidak ada kuantor ditambahi kuantor. Oke, masih bingung. Kalau gitu kita beri contoh aja. Oke, sebelum contoh seperti ini, intinya aturan spesifikasi ekstensial itu jika formula G-nya dihasilkan dari formula F dengan cara mensubstitusikan suatu nama, maka dapat diturunkan dari G menjadi ekstensial di F-nya tadi tinggal ditambahi kuantor ekstensial. Kemudian yang kedua, jika alfa merupakan suatu pernyataan tertentu, maka berikut ini adalah tautologi untuk sebarang predikat. Maksudnya, jika untuk sembarang
gini, misalkan Anda punya predikat P, kemudian diterapkan pada alfa, ini pada akhirnya bisa disimpulkan menjadi eksistensial PX. Jadi seolah-olah, tadi loh, kayak kan kita sudah tahu bahwa terdapat kan 0 kurang dari 2, itu benar. Berarti disimpulkan terdapat X yang memenuhi X kurang dari 2 juga benar. Karena kan Anda sudah menemukan sesuatu yang memenuhi predikat. Jadi kayak gini loh, Anda sudah menemui sesuatu bilangan atau objek yang memenuhi predikat, berarti pernyataan tersebut bisa dilengkapi dengan menggunakan kuantor eksistensial. Tapi hati-hatinya kalau dengan menggunakan kuantor universal belum tentu benar. Oke, jadi ini langkahnya. Yang tadi, yang baris pertama 0 kurang dari 1 premis. Ini untuk setiap X kurang dari sama 2, jika X lebih besar sama dengan 2, maka X lebih besar sama dengan 1. Yang ketiga, itu menerapkan SU, tadi 0-nya menggantikan X, atau X-nya diganti 0. Nah, ini kan memang salah kan, 0 kurang lebih besar itu kan salah. Tapi kalau ini implikasi kan nggak masalah. Antecedentnya sudah salah, pada implikasi ini masih benar. Kemudian, nah ini tadi modus toleran. Nah, dari 1 dan 3 itu menggunakan modus toleran. Jadi seperti ini. Kan Anda sudah tahu bahwa kalau 0 lebih besar sama dengan 1, maka negasinya kan 0 kurang dari 1. Jadi seperti ini. Misalkan 0 lebih besar sama dengan 2 tadi P, 0 lebih besar 2 itu P, pada sini P itu menyatakan ini, misalkan Q-nya menyatakan 0 lebih besar dengan 1, berarti kita dapatkan seperti ini. P, maka Q dari baris ketiga, kemudian negasi Q. Berarti dari sini kan bisa disimpulkan negasi P. Kalau di sini berarti sama aja, negasi dari 0 lebih besar sama dengan 2 adalah 0 kurang dari 2. Berarti tadi sudah saya jelaskan, yang diterapkan adalah modus tollens. Nah ini, dari sini ke sini, itu boleh langsung ditambahkan kuantor universal, eksistensial. Ditanyakan? Halo, ditanyakan? Dari saya mungkin belum, Pak. Oke, jadi sekarang saya tanya, ketika ini saya ganti universal, salahnya di mana? Ketika baris kelima saya bukan menerapkan GE tapi GU misalkan, apakah itu masih valid? Halo. Halo, apakah itu masih valid? Halo. Kalau saya baris kelima saya ganti kuantor universal, apakah itu masih valid? Kesimpulan nomor 5 yang di kelas? Enggak. Kenapa enggak? Karena enggak semua bilangan yang itu memenuhi kurang dari 2. Ya, alasannya juga karena berangkatnya ini ternyata ada premis-premisnya yang tanpa kuantor universal. Jadi gini loh, intinya kalau premis-premis yang dibangun itu semuanya ada universal, menggunakan GU masih aman. Karena kita berangkatnya menghasilkan oke, semua memenuhi ini, berarti simpulannya ketika ada semuanya masih memenuhi, asalkan proses pembuktian yang dilakukan itu benar, maksudnya tidak salah. Misalkan Anda tepat menggunakan modus toleran itu responden, tidak ada yang salah. Tapi kalau premis-premisnya ada yang tidak tanpa kuantor universal, Anda tidak boleh dari suatu premis yang tanpa kuantor terus ditambahkan kuantor universal. Dengan kata lain, tidak boleh menggunakan GU. Nah ini juga. Jadi contohnya seperti ini. Semua mamalia adalah burung. Semua mamalia adalah binatang.
beberapa mamalia berkaki kuda. Jadi beberapa binatang berkaki kuda. Beberapa mamalia berkaki dua, jadi beberapa mamalia berkaki dua. Nah ini premisnya ada dua, satunya menggunakan kuantor universal semua, satunya menggunakan kuantor beberapa atau universal eksistensial. Oke, di sini dimisalkan MX menyatakan X adalah mamalia, BX adalah menyatakan X adalah binatang, dan KX menyatakan X adalah berkaki dua. Kalau dituliskan secara simbolik seperti ini, oke. Jadi gini, SE, SU itu selama ini pasti aman. Karena kan dari pernyataan yang ada kuantor, baik beberapa maupun semua itu pasti bisa diterapkan langsung kuantornya dihilangkan. Oke, jadi yang baris ketiga dari baris kedua, premis kedua menerapkan SE yakni MX dan KX, berarti kan ini menyatakan alfa adalah hewan mamalia dan alfa adalah hewan berkaki dua. Kemudian nomor 4 baris ke ini menggunakan penyederhanaan, 4 dan 5 menggunakan penyederhanaan dari baris ketiga, dari baris ketiga. Selanjutnya dari baris ini kita bisa menggunakan SU dari ini juga. Jadi gini, oke lah. Saya pelan-pelan. Oke, yang mau dibuktikan kan ini. Oke. Berarti pasti Anda butuh ini karena kan gini. Kan membuktikan kan ada kuantor eksistensial. Berarti Anda perlu menurunkan sesuatu yang di sini yang tanpa kuantor. Berarti Anda butuh BX, misalkan Anda nggak suka alfa juga terserah. Misalkan Anda misalkan mencari BX dan oke, tetap pakai alfa sama dengan itu. Misalkan berarti di sini karena ada simpulannya itu menggunakan kuantor eksistensial, berarti Anda perlu membebaskan ini dengan Anda butuh B alfa dan K alfa. Nah ini kemudian di sini pasti nanti pada akhirnya Anda bisa perlu membebaskan dua-duanya, misalkan di sini M alfa maka B alfa, M alfa dan K alfa. Kok makasih. Di sini dan ini K alfa sudah bebas, sudah ada, berarti nanti pada akhirnya kita perlu menggunakan penyederhanaan karena ini konjungsi. Berarti nanti K alfa sudah bebas, berarti kita butuh B alfa. Nah, B alfa bisa dimunculkan ketika menggunakan apa? Modus ponen. Berarti modus ponen bisa digunakan ketika M alfa juga ada. Berarti oh ternyata cukup ini dibebaskan dua-duanya. Makanya M alfa, K alfa diperoleh dari penyederhanaan, kemudian SU dari baris pertama, penilaian pertama. Nah, sekarang dari 4 dan 6 kita peroleh B alfa menggunakan modus ponen. Karena K alfa sudah ditemukan, sudah didapatkan, B alfa juga sudah didapatkan, berarti kita bisa menerapkan konjungsi. Terakhir, karena ini tadi premis, bukan premis, pernyataan baris 8 ini diperoleh dari SE maupun diperoleh dari turunan pernyataan yang ada kuantor eksistensial ini, berarti Anda bisa menerapkan GE. Berarti GE, GU itu harus tidak tercampur, maksudnya Anda harus bisa tahu kapan bisa menerapkan GE, kapan menerapkan GU. Sudah saya jelaskan, GU itu bisa diterapkan ketika premis-premisnya yang membangun itu semuanya kuantornya universal. Ketika ada satu pun yang eksistensial, Anda tidak boleh menggunakan GU.
Jadi seperti itu untuk GE dan SE. Ditanyakan? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Kita latihan soal. Oh, cuma ada 8 soal, oke. Oke, di sini beberapa pembohong adalah peminum minuman keras, beberapa mahasiswa tidak minum minuman keras, oleh karena itu beberapa mahasiswa bukan pembohong. Oke. Oke, sekarang misal di sini saya ingin ngetes seberapa paham Anda mengenai pernyataan dengan kuantor. Pernyataan pertama, kita butuh berapa predikat? Saya tidak menanyakan harus disimbolkan apa itu gampang. Pertanyaan pertama, pernyataan itu butuh berapa predikat? Yang keras dong. Hah? Yang di Zoom? Aduh. Halo? Halo? Ya, Butuh berapa predikat di kalimat pertama yang saya garis bawah itu? Beberapa pembohong adalah peminum minuman keras. Butuh berapa? Halo? Hah? Yang keras? Dua. Ya sudah. Apa saja predikat yang harus digunakan? Halo? Ya, mahasiswa. Oke, pembohong. Misalkan P, minuman keras saya pakai M. Sekarang pernyataan itu menggunakan kontur apa? Eksistensial ya, gampang. Sekarang bagaimana cara menuliskannya? Tadi misalkan di sini kan oke lah, Anda tahu bahwa nanti ada PX misalkan, dan ini ada MX. Sekarang apa? Lanjutannya apa? Itu dihubungkan dengan penghubung apa? Logikanya apakah dan, apakah atau, apakah implikasi atau apakah atau apalah. Dan Anda tahu bahwa ini di depannya sini. Oke. Oke?
implikasi. Yang lain? Implikasi. Konjungsi, Pak. Konjungsi. Oke, yang di kelas yang setuju konjungsi berapa banyak? Yang butuh implikasi tadi siapa aja? Angkat tangan. 1, 2, 3. Yang depan berarti 7 konjungsi. Enggak juga. Berarti kamu kamu setuju apa? Bukan, berarti kan menurut Anda bukan konjungsi dan juga bukan implikasi. Berarti harus apa? Ya wes, nggak tahu. Abstain. Ini gimana, Rik? Oke, jadi di sini sebagian besar merasa harus pakai implikasi dan ada beberapa yang abstain. Oke, sekarang yang di Zoom yang setuju implikasi silakan raise hand. Oh, nggak kelihatan. Bentar. Ya, cuman 1. Yang lain? Oke, 22. Sudah? Ada lagi? Loh, ada yang nggak jadi kasih do. Loh. Jangan diturunkan dulu sebentar. 22. Sudah 3. Oke, silakan kalau nggak ada silakan turunkan. Sekarang yang turunkan sekarang tangannya. Sekarang yang setuju itu menggunakan konjungsi persen. Ingat. Cuma 6. Terus mahasiswa berapa sih? Walau banyak. Oke, banyak, ada yang absen juga, Pak tidak tahu. Oke. Yang benar adalah konjungsi. Kenapa? Ingat bahwa pertama, eksistensial itu melekat dengan konjungsi dan semua atau universal itu melekat dengan implikasi. Jadi ketika ada pernyataan semua manusia adalah, semua pembohong adalah minuman, semua supaya enak saya nggak suka ini. Misalkan ini saya kata tambah adalah kan nggak merubah maknanya kan. Semua pembohong adalah peminum keras itu selalu dinyatakan dengan implikasi. Berarti jika seseorang adalah pembohong maka dia peminum keras. Kenapa? Karena itu kan maunya semua. Namun bisa jadi ada yang tidak pembohong kan? Iya kan? Pernyataan semua pembohong adalah minum keras itu masih berlaku misalkan ada orang yang tidak pembohong. Tetap berlaku itu kan, tetap memenuhi predikat itu kan. Ada pernyataan semua pembohong adalah peminuman keras. Berarti saya menemukan orang pembohong, bukan pembohong, masih memenuhi pernyataan tadi. Oke? Semua loh, semua. Berarti misalkan saya ada punya 1000 orang yang di suatu ruangan, ada 5 yang tidak pembohong, dia masih memenuhi predikat pernyataan tadi. Sekarang beberapa pembohong adalah minuman keras. Yang kita butuhkan itu apa? Satu saja orang yang dia pembohong sekaligus minuman keras sama-sama, masa bersamaan. Dia memenuhi itu, dia pembohong dan dia juga minuman keras. Kalau Anda menuliskannya dengan implikasi, berarti kan terdapat orang yang jika dia pembohong, maka dia minuman keras. Padahal yang saya butuhkan itu apa? Supaya eksistensial tadi loh, sifat eksistensial kan at least one, paling tidak satu yang memenuhi kan. Kalau Anda tidak dibuat implikasi, malah ada yang tidak memenuhi semua.
karena dia masih pembohong, tapi dia masih bukan peminum keras. Ingat, eksistensial itu butuh satu yang memenuhi keduanya. Jadi ini yang benar. Dan kalau saya ganti semua pembohong adalah peminum keras, ini saya ganti dengan implikasi. Oke, seperti itu. Lanjut, berarti beberapa mahasiswa tidak minuman keras, berarti misalkan mahasiswa jangan pakai M juga, misalkan apa? Lah misalkan siswa S, berarti yang kedua berarti seperti ini sebentar. Oke. Apa itu untuk terdapat X di mana SX siswa dan tidak minum minuman keras berarti dan negasi BX. Terakhir, simpulannya mau terdapat beberapa mahasiswa yang bukan pembohong. Berarti mahasiswa itu apa? SX dan bukan pembohong berarti pembohong. Minum keras. Sebentar. MX ini PX. Oke, wait. Apa ini? Ini MX, ini S bukan pembohong pada dikasih PX. Betul. Oke. Oke, sebentar kita siapa tuh jam segini tuh? Saya pindah di whiteboard aja. Oh, hilang lagi. Oke. Mahasiswa tidak minum keras berarti SX dan minuman keras berarti peminum berarti dikasih PX. Simpulannya bukan pembohong berarti dikasih PX. Oke, bentar. Minum keras, mahasiswa. Oh, beberapa mahasiswa salah apa deh? SX. Ini S, kemudian ini M. Minuman di M kan? Oke. Oke, seperti ini.
Apakah ini valid atau tidak? Valid atau tidak dapat dipahami secara matematik, tidak dengan menggunakan apanya, nggak usah kereken, dengan tidak usah memperhatikan logikanya. Terdapat seseorang, di mana seseorang itu pembohong dan peminum. Terdapat seseorang juga di mana dia itu seorang siswa dan tidak minum. Berarti kesimpulannya terdapat siswa yang juga tidak pembohong. Oke, ini tidak valid. Jadi seperti ini, kalau membuktikan tidak valid. Misalkan saya ambil contoh misalkan gini. Misalkan saya punya X1, dia ini misalkan dia caranya. Oke, misalkan seperti ini. Bentar. Pembohong dan peminum. X2 misalkan, orang lain misalkan dia seorang siswa dan bukan peminum. Jadi maksudnya gini, sebenarnya nanti saya tanyakan bagaimana cara yang lebih. Jadi gini, pernyataan pertama kan itu ada seseorang yang dia pembohong dan peminum. Oke. Pernyataan kedua itu ada mahasiswa yang dia itu ada seseorang yang merupakan mahasiswa dan dia bukan peminum. Kemudian kenapa simpulan terdapat mahasiswa yang juga tidak bohong itu tidak valid? Karena ini misalkan saya punya objek pertama, misalkan X1 itu dia pembohong dan peminum, oke. Kemudian orang kedua misalkan objek kedua dia merupakan siswa dan bukan
peminum Oke, ini karena tadi kalau misalkan menggunakan implikasi ini sepertinya valid, tapi yang benar itu ini menggunakan konjungsi. Oke, saya bingung sendiri. Ada yang bisa bantu saya yang di Zoom? Oke, nanti aja saya tanya ke dosen yang lain daripada kelamaan. Nah, yang kedua. Yang kedua kita coba soal kedua aja dulu. Oke, semua petinju adalah orang kuat. Berarti ini misalkan P, O, beberapa polisi adalah orang kuat. Beberapa polisi adalah orang kuat. Berarti ini juga sama P, O polisi, oke. Polisi petinju, oke, jangan sampai sama orang kuat. Berarti beberapa polisi adalah petinju. Oke, berarti misalkan petinju, saya misalkan ini, misalkan aja A, supaya di terus ini orang kuat. Oke, jangan sebentar. Oke, ini T, tinju, orang kuat O, polisi P. Berarti di sini kita punya apa? Untuk setiap X, TX maka OX. Kemudian yang kedua, beberapa polisi adalah orang kuat, berarti polisi itu PX dan OX. Berarti beberapa polisi adalah petinju. Berarti di sini polisi berarti terdapat X dan PX dan PX. Oke. Terus setiap X, TX maka OX. Kemudian beberapa polisi adalah orang kuat, berarti PX dan
OX, simpulannya beberapa polisi adalah petinju. Berarti disimpulkan oke. Ini juga. Oke. Jadi ketika dia orang petinju pasti dia orang kuat. Kemudian terdapat orang di mana dia seorang polisi dan orang kuat. Kesimpulannya terdapat orang yang dia polisi dan dia petinju. Tidak valid karena karena dimungkinkan ada polisi yang bukan dimungkinkan semua polisi ada, karena dimungkinkan semua polisi adalah bukan petinju. Jadi seperti ini, salah satu contohnya. Kan pernyataan pertama, setiap petinju itu orang kuat. Kemudian pernyataan kedua, ada seseorang yang polisi dan dia kuat. Pernyataan itu. Terus menyimpulkan setiap terdapat orang yang merupakan polisi dan petinju itu salah. Kenapa? Karena bisa jadi semua polisinya jadi bukan petinju dan masih orang kuat. Misalkan orang kuat, misalkan apa, kan nggak harus petinju kan, misalkan kayak apa ya, sumo atau apalah, pokoknya dia sering olahraga. Itu argumentasinya seperti itu. Sekarang kalau saya balik seperti ini. Oke, kita ganti aja ya nanti ya, sebentar. Oke, ini baru valid. Oke, kita buktikan. Satu, saya tuliskan lagi. Premis yang nomor 3, wait minute. Oke, PX dan TX 2 SE, kemudian saya butuh apa lagi, ini PX berarti 4 PX, 5 TX, 3 penyederhanaan, ini juga 3 penyederhanaan.
sekarang 6, saya dapatkan apa? Perlu ini bebaskan yang pertama berarti TX maka UX 1 SU 7 itu berarti dari 56 kita dapatkan OX modus 56 modus ponen enggak cukup. Delapan TX-nya sudah ada, PX dan OX sudah ada, berarti PX dan OX 47 konjungsi 9 terakhir 8 G. Jadi seperti itu mengidentifikasi pernyataan itu tidak valid itu lebih susah daripada membuktikan itu valid. Yang ditanyakan? Oh ini kurang bentar, yang ini kurang detail. Jadi ini argumentasi ini salah karena dimungkinkan semua polisi adalah orang kuat yang bukan petinju. Jadi kita tinjau lagi. Ini tahu bahwa setiap petinju adalah orang kuat. Namun jika dia bukan petinju, masih memenuhi persamaan ini kan. Kemudian ini kan terdapat X di mana PX orang itu polisi dan orang itu orang kuat. Kesimpulannya terdapat X di mana X itu polisi dan petinju itu salah. Kenapa? Karena dimungkinkan ada kondisi yang memenuhi dua ini, tapi ini tidak terpenuhi. Maksudnya, contohnya adalah semua polisi adalah orang kuat yang bukan petinju. Berarti ketika saya ambil polisi yang bukan orang kuat dan petinju pasti memenuhi pertama, kan bukan petinju, berarti kan ini masih memenuhi kan implikasi ini. Kemudian ini ternyata pernyataan kedua, polisi dan orang kuat. Nah ini saya malah mengklaim semua. Berarti ini juga masih memenuhi. Ya ini yang tidak terpenuhi karena kan saya ngomongnya semua polisi adalah orang kuat dan bukan petinju. Berarti ini salah. Kenapa? Karena orangnya polisi dan ini ternyata petinju. Padahal saya membuat klaim atau penyangkal yang menyebabkan ininya salah. Tentu saja ini lebih susah karena ada kuantornya, jadi membuktikannya tidak seperti yang kemarin yang bisa Anda menggunakan
label kebenaran atau misalnya dipaksa ininya salah, semua premisnya benar namun simpulnya salah. Nah ini yang ini benar. Kalau saya balik posisi T dan O-nya saya balik. Oke, dilanjutkan. Oke, silakan saya tunggu 5 menit, berapa 3 menit mencatat. Oke, lanjutkan. Slide terakhir, ini cukup singkat, slide terakhir. Jadi, pergantian kuantor.
Nah ini tadi argumentasi saya yang ketika kuantor universal itu melekat pada implikasi, namun kuantor eksistensial itu melekat pada konjungsi. Maka gini, semua mahasiswa matematika mengenal Euclid. Itu kan seperti ini, dituliskan ini. MX menyatakan X adalah mahasiswa, EX menyatakan X mengenal Euclid. Tadi ditulis implikasi. Sekarang kalau saya mengungkapkan kebaliknya seperti ini kan, tidak benar bahwa ada mahasiswa yang tidak mengenal Euclid. Berarti kan gini, berarti menemukan saya sebentar. Misalkan saya hanya fokus ke sini, sini. Ini kan ada kan juga boleh beberapa kan. Oke, misalkan ini kita fokus yang tanpa negasi dulu. Berarti beberapa mahasiswa matematika tidak mengenal Euclid. Berarti tulisannya ini MX dan negasi EX. Nah, jadi sekali lagi, kenapa ini alasan kuantor universal itu melekat dengan implikasi, sedangkan kuantor eksistensial melekat dengan konjungsi. Nah, sekarang ternyata ini berhubungan bahwa ini ekivalen dengan ini. Oke, sekarang gini. Jadi negasi dengan menggunakan kuantor itu seperti ini. Jika Anda punya misalkan AX, misalkan ini saya punya FX, saat dinegasikan itu sama aja dengan negasi dari ini dibalik eksistensial jadi beberapa jadi eksistensial, ditukar. Kemudian dalamnya dikasih negasi. Ini harus dipahami bahwa negasi pernyataan Feynman menggunakan kuantor itu, kuantornya ditukar, dibalik, maksudnya eksistensial jadi universal, sudah di eksistensial, kemudian dalamnya yang tanpa kuantor atau dalamnya setelah melewati kuantor tadi tinggal dinegasikan. Jadi ketika seperti ini, misalkan meskipun di sini sangat jarang, tapi mungkin nanti berguna untuk Anda di mata kuliah lebih lanjut. Misalkan saya punya ini untuk setiap X terdapat X, kemudian untuk setiap Y, misalkan di sini saya punya pernyataan dengan dua variabel kemarin misalkan F, X, Y. Berarti ini kalau dinegasikan itu seperti ini. Berarti masuk negasinya kuadrat ditukar, ini juga ditukar juga, baru negasinya masuk ke formula yang tanpa kuantor. Oke, dipahami. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa ini dan ini ekivalen. Karena seperti ini, misalkan ini ya, negasi dari alamat. Sebentar. Kurang besar, Kak, cukup nanti. Oke, kalau gitu saya jelaskan di whiteboard aja. Jadi seperti ini. Tadi kan gini. Kenapa seperti ini? Kenapa ini kok boleh seperti ini? Oke. Sekarang dipahami secara linguistik. Untuk setiap X,
Jika X adalah mahasiswa, maka X mengenal Euclid. Itu sama saja Anda ngomong tidaklah benar bahwa terdapat satu saja mahasiswa itu terhadap yang tidak mengenal Euclid kan. Nah sekarang ini kalau saya jabarkan dengan tadi, ini saya uraikan kan negasi dari kan seperti ini. Oh oke, ini negasi dari jadi universal seperti ini. Kemudian masuk ini dinegasikan, negasi dari MX dan negasi EX. Kurung. Ini sama aja jadi seperti ini. Ini jadi negasi MX atau EX. Dan bentuk ini kan sebenarnya saja itu ekuivalen dengan implikasi, yakni MX maka EX. Seperti itu. Jadi sekali lagi pernyataan gini kalau saya tuliskan lagi, misalkan beberapa something kausalis. Ini ada di beberapa itu melekat dengan konjungsi, namun universal atau semua melekat dengan implikasi. Oke, lanjutkan. Ini juga anak sapi berkepala dua itu sama saja tidaklah benar bahwa tidak ada anak kepala sapi berkepala dua. Jadi ini intinya bahwa ketika Anda punya kuantor dengan menggunakan universal, dinegasikan itu sama saja negasinya berubah menjadi eksistensial, kemudian yang dalamnya tinggal dinegasikan. Misalkan dan di sini ada contoh semua angsa berbulu putih, dapatkan negasinya. Tadi misalkan A, X menyatakan X adalah angsa, dan ini sudah pindah ganti ini. Ini sudah. PX adalah X berbulu putih, bentuk simbolnya seperti ini. Karena semua ini menggunakan implikasi, kemudian dinegasikan, negasinya berubah jadi eksistensial, kemudian yang dalamnya dinegasikan, dan pada akhirnya seperti ini. Hari ini ada angsa yang berbulu putih, lah kan, benar kan? Ketika ada angsa yang berbulu putih, Pak, itu menyatakan apa? Ada satu saja angsa yang tidak berbulu putih, Pak. Makanya menggunakan dan bukan implikasi. Oke, ini contoh yang lain juga sama.
negasi dari pernyataan yang menggunakan kuantum eksistensial, kuantum berubah jadi universal, kemudian dalamnya dinegasikan. Oke, contoh terakhir, semua mahasiswa dapat berenang. Oke. Seperti ini, misalkan X menyatakan X adalah mahasiswa, RX menyatakan X dapat berenang, SX menyatakan X dapat menyelam, dan K simbol untuk kardil. Oke. Pertama, semua mahasiswa dapat berenang pada untuk setiap X, jika MX maka RX, semua orang dapat berenang atau menyelam. Ini hati-hati, semua orang jadi dapat berenang atau menyelam. Berarti ini atau, karena sudah jelas tidak melengkapi. Kalau semua orang berenang dapat menyelam, maka nantinya RX maka SX. Jadi ketika nggak ada penghubungnya atau dan itu biasanya implikasi. Yang ketiga, ketika tidak dapat berenang berarti negasi RK. Disimpulkan, jadi tidak semua orang yang dapat menyelam adalah mahasiswa. Nah, ini hati-hati, tidak semua orang yang dapat menyelam adalah mahasiswa. Berarti simpulannya dalam bentuk negasi. Jadi negasi untuk setiap X, SX maka MX. Oke, sudah seperti ini. 3 baris pertama premis. Kemudian baris keempat dari premis pertama menggunakan SU, sementara baris kedua, baris kelima juga SU dari premis kedua. Dan ini karena ini sudah ada RK, makanya ini simbolnya yang digunakan adalah RK semua di sini. Jadi yang mau ditunjukkan kan ini, sebentar. Yang mau ditunjukkan kan ini, bahwa yang mau ditunjukkan ini kan, berarti Anda butuh memunculkan, oke, berarti Anda butuh nanti karena ini negasi, paling enak nanti pembuktian menggunakan seperti ini, negasi eksistensial, kemudian negasi dari SX maka MX. Dan ini sama aja dengan X, SX, dan oke. Jadi yang mau dibuktikan pada dasarnya ini, berarti Anda nanti membutuhkan SX-nya muncul dan negasi MX-nya juga muncul. Atau SK dan negasi MK, karena ini sudah ada negasi RK. Oke ya, ingat ya. Sini yang kita butuhkan SK dan negasi MK. Bentar, saya pindah ke tutup. Oke, yang kita butuhkan ini berarti ini. Berarti kan kita yang butuh munculkan nanti kan SK sama negasi MK. Sekarang di sini sudah ada RK, berarti nanti kita bisa menggunakan cukup panjang juga ternyata. Oke, ya udah pelan-pelan. Ini dari baris 5 ke 6 ini menjadi ini ekivalensi implikasi dan disjungtif, maksudnya bahwa ingat bentuk P maka Q itu ekivalen dengan
negasi P atau Q. Berarti kalau RK maka SK itu sama saja dengan negasi RK maka SK. Ini sudah dapatkan. Kemudian dari 34 di sini kita dapatkan negasi MK. Nah, ini yang kita butuhkan, negasi MK sudah muncul. Kemudian SK-nya kita dapatkan dari 3 dan 6. Dengan menggunakan modus 36 modus ponens. Nah, SK sudah muncul, negasi MK sudah muncul, tadi bisa kita konjungsikan. Ini. Kemudian kita bisa menggunakan De Morgan. Kemudian ini ekuivalensi dalam bentuk untuk implikasi dan konjungtif. Kemudian terakhir, karena ini diturunkan dari pernyataan atau premis di mana salah satu premisnya tidak ada kuantor, maka bisa menerapkan GE terakhir dinegasikan dalam kuantornya. Ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Jadi gini, oke, ulangi pelan-pelan lagi. Kalau nggak ada yang respons, biasanya nggak paham. Oke. Oke, ya gitu. Oke, gini. Ini kan yang kita butuhkan kan nanti pada dasarnya kan SK sama negasi MK. Karena kan nanti kita bisa menerapkan GE. Sekarang dari 3 premis pertama ini, seperti ini, berarti pasti Anda butuh SU dari kedua premis awal. Makanya langsung di SU-kan. Sekarang supaya memunculkan SK gimana caranya? Oke, dari sekarang fokus di baris 3, 4, 5. Dari baris, oke sebenarnya gini. Ini dari baris 3 dan 5, oke ini sebenarnya bisa dipercepat ini. Oke. Oke, kita kerjakan aja sendiri. Oke, saya mulai dari baris 3, 4, 5 aja biar cepat. 3 negasi RK, 4 MK maka RK, 5 RK atau SK. Oke. Di sini kita dari baris 6, saya kalau dari baris 3 dan 5 bisa mendapatkan SK dengan aturan apa? Halo? Halo, masih ingat? Silogisme RK disjuntif. atau SK? Ya benar, silogisme disjuntif atau modus tollendo ponens, nama lainnya. Kemudian sekarang 7, tadi kan yang intinya yang kita butuhkan tadi kan negasi apa tadi? Negasi SK dan negasi MK. Oke, sekarang saya butuh MK. Oh, ternyata MK juga bisa didapatkan dari sini, dari 34. 34, saya dapatkan negasi MK, K modus tolen, 8 SK, SK dan negasi MK 67 modus konjungsi
9 negasi SK atau MK demurkan 10 negasi dari ini bentuknya seperti ini SK maka MK 9 ekivalensi disjunktif dengan implikasi. Terakhir, belum. 11 oke, gini. Oh salah. MX karena sudah saya pakai X 10 GE 11 12 terakhir berarti bisa saya keluarkan di negasi berarti negasi kuantor. Ini saya mau ditunjukkan negasi, oke sama. Ini saya di situ butuh 13 step, saya butuh 12, lebih singkat. Oke, sudah selesai. Sambil nunggu Anda catat, Anda bisa presensi. Oh, ternyata bukan. Saya salah copy paste. Tadi saya sengaja memberikan presensinya di akhir-akhir. Saya salah copy paste. Oke, silakan. Presensi. Anda punya sekitar waktu 8 menit untuk presensi. Terus yang kelas gimana? Anda bisa presensi di HP Anda masing-masing enggak? Atau saya presentasikan seperti biasa sebentar. Tapi saya nggak hafal juga. Siapa aja? Ya, mulai biar cepat. Hah? Selanjutnya. Yang mana? Oke. Silakan presensi yang di Zoom. Oke, karena sebabnya sudah selesai, minggu depan kita latihan soal-soal saja, nanti akan saya siapkan beberapa soal. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.